Oke, selamat berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini Mas Bro akan memberikan info-info yang sangat berharga untuk kalian, tapi tetap Dior ya, riset sendiri, jangan ucapan Mas Bro kalian telan mentah-mentah. Karena di dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan jadi miliarder, bisa juga jadi kere ya. Tahu kan kere, ondal-ondil di jalan ya. Hati-hati. Saya akan memberikan info yang berharga untuk hari ini. Yang pertama adalah info dari Changpeng Zhou, GZ Binance, yang mengatakan segera akan all season dan segera akan FOMO. Nanti beritanya akan saya berikan untuk kalian semua, maka jangan di skip dulu. Ini sangat penting untuk ambil langkah strategi kalian, apa yang harus dilakukan. Jangan hanya melihat harga saat ini kalian stres, tapi lihat yang akan segera terjadi. Penurunan tadi itu tidak lain tidak bukan mereka ingin serok murah. Yang pertama, yang kedua, seorang James Win yang biasa main lepret, kalian jangan ngikuti jejak dia, jangan gagahan. Ini adalah kelas kakap. Si James Win ini sekarang lagi rungkat ya. Kita simak beritanya. James Win telah mengalami masa sulit, pahit, yang sangat brutal menghadapi 5 likuidasi berturut-turut pada taruhan lepret tinggi. Wah, posisi 40 kali BTC dan 10 kali PP long yang telah menghabiskan 385.729 US dollar dengan kerugian mengambang tambahan sebesar 136.000 US dollar yang masih mengancam ya. Dikenal dengan gaya tradingnya yang agresif, di hyperliquid, Win terkena dampak volatilitas Bitcoin dan penurunan PP baru-baru ini sebesar 37% menjadi 0,001213, sangat dekat dengan level likuidasinya ya. Ini salah satu contoh, makanya kalian jangan gagahan main-main lepret ya. Tuh lihat ya, kena si James Win ya, hati-hati. Kemudian nanti sebelum saya bahas untuk info dari GZ Binance, ini saya rasakan ke depan ini sesuai yang saya sampaikan di Fibonacci TA saya tadi. Sekarang di bulatan ini lagi mau bergerak untuk menuju 0,0016, ada dalam Fibonacci 0,6 yang memang sudah berkali-kali tidak tertembus, dan ini kelihatannya mudah-mudahan tertembus ya. Langsung kita simak bagaimana untuk beritanya dari GZ Binance. GZ Binance all season akan segera dimulai, semua orang akan segera FOMO. Industri kriptokurrensi kembali bergejolak dengan pernyataan yang datang langsung dari Changpeng Zhou ataupun GZ Binance ya. Ini sangat menarik kawan berita ini, karena kalau GZ itu jarang sekali ngibul ya. Jadi banyakkan dia infonya itu bisa dikatakan akurat gitu. Enggak kayak info-info yang lain ya. Industri kripto kembali bergerak dengan pernyataan yang datang dari Changpeng Zhou, GZ Binance yang mengatakan bahwa all season akan segera dimulai dan semua orang akan segera FOMO. Bagi para trader dan investor kripto, ini adalah peringatan yang penting bahwa pasar altcoin bisa segera mengalami pergerakan besar. Kita tentunya menunggu-nunggu ini ya. Seiring dengan penguatan BTC dan stabilitas yang mulai terlihat signifikan, tetapi apa arti pernyataan GZ ini bagi pasar?
Apa yang dapat kita harapkan dari all season yang akan datang? Mari kita bahas lebih lanjut. Kalau all season saya rasa udah tahu semua ya, akan pump gila-gilaan lah ya. Kita akan singkat-singkat saja. Kenapa all season bisa dimulai sekarang? Menurut GZ Binance, pernyataan tentang dimulainya all season menunjukkan beberapa tanda positif di pasar kripto. Beberapa alasan mengapa all season bisa segera dimulai, antara lain: yang satu, Bitcoin stabil dan cenderung stagnan ya. Setelah mencapai harga tertinggi sepanjang masa dan stabil pada level tertentu, BTC seringkali mulai memasuki fase konsolidasi atau koreksi. Ketika Bitcoin stagnan atau tidak bergerak banyak, investor mulai beralih mencari peluang di altcoin yang lebih kecil dan lebih volatil yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan lebih besar dalam waktu singkat. Yang kedua adalah adopsi DeFi dan NFT yang meningkat. Banyak altcoin seperti Ethereum, BNB, Solana didorong oleh aplikasi dalam sektor DeFi, Decentralized Finance, dan NFT non-fungible token. Dengan semakin banyaknya aplikasi yang dibangun di atas blockchain ini, adopsi yang semakin besar dalam sektor ini memberikan lebih banyak alasan bagi investor untuk beralih ke altcoin. 3. Proyek altcoin dengan fundamen kuat ya. Banyak altcoin yang memiliki fundamen yang semakin kuat, seperti teknologi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien dibanding BTC. Sebagai contoh, Solana dan Polygon telah menarik banyak perhatian dengan menawarkan solusi scalability yang lebih baik untuk aplikasi blockchain, memberikan alasan lebih bagi investor untuk berinvestasi di altcoin ini. Jadi ini termasuk koin yang belum terbang tinggi, kalian bisa masuk Polygon. Apa arti FOMO di all season? Wah, saya kalau baca semua mabok nih ya. Mungkin itu aja udah cukup. Yang penting ada info yang mantap dari GZ. Akan ada terjadi all season dalam waktu dekat ya. Dan ini yang lebih menarik lagi, Mbah Jerome Powell siap memangkas suku bunga ya. Jerome Powell siap turunkan suku bunga jika deal dagang mendukung. Powell siap turunkan suku bunga tapi tergantung deal dagang. Dalam pernyataan terbarunya, Ketua The Fed Jerome Powell mengisyaratkan bahwa penurunan suku bunga bisa dilakukan secepatnya jika kondisi eksternal terutama kesepakatan dagang mendukung. Wah, mantep. Apakah gara-gara ini tadi Powell dilaporkan ya? Powell itu dilaporkan masalahnya. Jadi mungkin juga ya. Jadi mungkin juga Powell dilaporkan masalahnya, kawan. Ya, kita simak infonya. Jerome Powell dilaporkan ke DOJ oleh anggota Kongres AS. Apa dampaknya bagi pasar? Wah, pokoknya berita mengejutkan datang dari Washington DC, di mana Jerome Powell, Ketua Fed, dilaporkan oleh sejumlah anggota Kongres AS, Departemen Kehakiman. Laporan ini menambahkan ketegangan di pasar keuangan yang sudah dilanda ketidakpastian. Mengapa Jerome Powell dilaporkan? Ya, satu, kebijakan suku bunga yang kontroversial. Yang kedua, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. 3, ketidaksesuaian dengan kebijakan pemerintah. Ya, jadi itu info-info yang kalian harus tahu, yang mana si Powell akan pangkas suku bunga ya, dengan catatan ya tarif dagang beres ya. Mudah-mudahan akan segera terjadi. Dan Powell sudah dilaporkan oleh anggota Kongres AS. Mengapa dilaporkan? Yaitu pertama adalah masalah kebijakan suku bunga
ya yang kontroversial. Yang kedua, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan ketidaksesuaian dengan kebijakan pemerintah. Terjadi gap sama Powell. Jadi dia akhirnya siap turunkan suku bunga, ya. Jerome Powell siap turunkan suku bunga jika deal dagang mendukung. Wah, mudah-mudahan dengan pangkas suku bunga, saya yakin si GZ kali sudah tahu ya yang terjadi ya. Dia kan dekat dengan orang kongres di AS sana, banyak orang-orang kongres di sana yang memang orang-orangnya GZ ya. Jadi GZ Payment, all-season akan segera dimulai, semua orang akan segera FOMO. Mudah-mudahan betul-betul terjadi kawan ya. PP kelihatan juga sudah mulai membaik. Jadi penurunan ini saya rasa penurunan yang memang diskenariokan. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Mungkin menurut saya PP adalah yang terbaik ya. Mungkin itu aja, kita siap-siap akan all season. Mudah-mudahan yang kita tunggu-tunggu terjadi. Yang ngomong adalah dari CEO-nya Binance, si GZ itu bukan orang yang bisa dikatakan orang ngaco ya. Jadi kalau ngomong dia komitmen, seperti Charles juga ya. Jadi kalau ini tuh turun ya turun-turun yang wajar saja. Untuk BTC stagnan di situ, naik enggak turun enggak, saya rasa di situ-situ aja. Kemudian ETH juga turun cuma 0,8%, enggak banyak. Yang banyak ada di altcoin yang lain ya. Bukan berarti PP jelek, semua juga turun sama rata-rata 10% ya. Tadi 10% ini sudah tinggal SRP 7%. Kemudian BNB 4%, yang lain turun, masa PP nggak boleh turun. Solana 5%, 6% Dogecoin, Cardano 5%, semua turun. Kalian bisa hajar tuh Cardano, Polygon yang belum mahal banget, juga Real Project yang itu koin-koin yang bagus daripada membeli koin-koin yang nggak jelas ya. Sama juga si Shiba Inu 7% ya, semua turun antara 7 sampai 10% lah ya. Enggak, ini yang kenceng ini ya CRO ya, Kronos Crypto.com, ini udah saya bahas terus di grup ya, yang ikut grup saya. Ini salah satu koin yang depth-nya agak ongkrongan. Dia selalu ikut event, jadi iklan di Piala Dunia ya, nanti tahun depan mungkin ikut lagi. Jadi ini masuk sekarang, jualnya pas Piala Dunia. Biasanya dengan ini satunya koin cabe Chile, koin Chile juga itu biasanya pas Piala Dunia. Jadi jangan pas Piala Dunia kalian baru masuk, masuknya dari sekarang, jualnya pas Piala Dunia. Ini harga berapa? 2.000, bisa jadi 10.000, kadang-kadang menggila kalau pas ada event itu. Orang pada FOMO ya. Untuk yang lain rata-rata ya sampai 12% nih. Aptos ya, internet, ICP juga 5%. Ya, untuk kita lihat untuk PP berapa turun ya. Ya wajar lah kalau semua memang turun, bukan PP berarti jelek ya. Yang lain juga turun, PP 7%. Ya samalah dengan yang lain, jadi nggak perlu ada yang khawatir ya. Sama aja pada turun. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk malam hari ini, penuh dengan info ya. Hari ini full video untuk semangat kalian supaya nggak pada ketakutan ya. Yang penting ada info yang bagus. Si GZ ya benar-benar akan sudah menyampaikan akan datang all season ya, segera dimulai, semua orang akan FOMO. Mudah-mudahan terjadi benar. Chartnya juga udah sesuai skenario tadi ya. Di sini tuh nggak ada yang namanya di area merah turun tuh, nggak perlu merah sejarah saya lihat. Untuk di daily-nya kalau yang time kecil ya bisa saja ya. Makanya saya bilang tadi waktu kalian ketakutan di sini tuh serok-serok, ini udah naik kan, sudah di atas awan Ichimoku itu, dan ini udah muncul awan yang hijau. Udah selalu naik di merah, turun di hijau, naik di merah. Itu kalau di sini jual pun yang masuk di sini udah cuan banyak. Ya kawan, mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap yakin. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya.
penurunan ini juga semua harga turun, bukan PP saja, nanti waktunya terbang juga terbang. Tadi juga sudah diinfo dari Binance akan terjadi all season, CEO-nya sendiri si Changpeng Zhou, dan kemudian gila-gilaan ETH diborong sampai 1,3 miliar US dollar sama Subgaming. Banyak di belakang layar ini yang mengarah akan terjadi pump besar. Saya rasa dengan Powell juga akan akan turunkan suku bunga, mungkin sudah mulai melemah karena dilaporkan Kongres di sana ya dengan tidak transparan mengenai pemangkasan suku bunga, kebijakan yang selalu kontra dengan pemerintah, berbagai macam hal yang terjadi di sana. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin, kalian tetap dior, risiko sendiri dalam bermain kripto berisiko tinggi, harus banyak belajar, banyak masuk grup biar ada yang ngontrol, bebas di Mas Bro bisa, dimanapun bisa, di Mas Bro bisa japri, telepon segala macam. Kemarin juga saya kasih yang di grup Sabah sekitar 1 minggu, kemudian dari harga 600 perak menjadi 3.000, koin separ sekarang turun nggak masalah, sudah pada cuan, sudah pada TP di grup Mas Bro. Mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Mas Bro banyak mohon maaf karena dalam memberikan tutorial kalian harus riset sendiri. Mas Bro nggak sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap berisiko masing-masing, sangat tinggi risikonya dalam bermain kripto. Selalu saya sampaikan untuk pemula-pemula, jangan sembarangan masuk koin, paling tidak koin-koin yang sudah memiliki investor banyak, sudah market capnya sudah gede. Jadi kalau 1-2 paus jual masih tetap ada harganya dibanding dengan market yang kecil. Mungkin itu aja, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP